المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل وحسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك بعوف الدارين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ولا يستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، إلى أن قال معاصي العين معصية مata. ومعاصي العين مثل النظر إلى النساء الأجنبيات. Dan di antara maksiat mata seperti memandang kepada perempuan yang bukan mahramnya. Wa nadharil aurati, dan memandang aurat. Wan nadhari bil istihqari ila muslim, memandang dengan mata meremehkan kepada seorang muslim. Wan nadhari fi baitil ghairi bi ghairi idnih, dan memandang rumah orang lain tanpa seizinnya. Wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya selain itu. Yang berarti yang poin-poin penting ya, tentang apa saja yang perlu dijaga dari mata kita. Syara'a al-muallif rahimahullah fil kalam an ma'asil aini. Habib Ahmad bin Zaid memulai pembahasan tentang maksiat mata. Bahasan tema maksiat mata. Wal ainu ni'matun 'azimatun. Mata itu adalah nikmat yang sangat besar min ni'amillahi 'ala ibadihi, dari yang Allah berikan, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Wa qad khalaqahallahu lana, dan sungguh Allah telah menciptakan mata tadi untuk kita, linahdadiya biha fid dhulumat, agar kita dapat petunjuk ketika dalam kegelapan. Mata fungsinya agar bisa membantu. Wa nasta'ina biha fil hajat, bisa membantu kita dalam kebutuhan hajat-hajat. Ngambil ini, ngambil itu, ada mata bisa. Wa nanzura biha fi ajaib, nah ini yang lebih penting. Wa nanzura biha fi ajaibi malakutil ardi was samawat, dengan matalah kita bisa at-tafakkur. Dengan wasilah mata kita bisa tafakkur, bisa melihat keajaiban-keajaiban ciptaan Allah, baik yang ada di bumi maupun di langit. Nah, setelah kita melihat tadi, wa na'tabir biha fiha minal ayat, bisa ngambil ibrah dari tanda-tanda Allah tadi. Di mana fungsinya, subhanallah, kehebatannya. Fanazdadu bidzalika ma'rifatan wa yaqinan bi rabbina. Dengan bertafakkur tadi, lewat wasilah mata tadi, melihat keajaiban-keajaiban ciptaan Allah, sehingga kita banyak mengambil ibrah, pelajaran dari ciptaan Allah tadi, maka bertambahlah ma'rifatnya kita terhadap Allah, keyakinannya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dari ma'rifah tadi, dari yakinnya kita tadi, tambahlah taat kita kepada Allah. Jadi tanda orang itu ma'rifat, tanda orang itu yakin, berarti tambah juga ketaatannya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah berkurang ma'rifatnya seseorang, tambah kurang keyakinannya seseorang, maka
dampak efeknya tambah dia tidak taat kepada Allah. Nah, itu. Jadi ma'rifat itu, keyakinan itu diukur dengan ketaatan itu. Taatan. Wa min ma'asil ain. Jadi dijelaskan dari tentang fungsi mata tadi. Apa seharusnya sebagai hamba Allah kita memanfaatkan nikmat Allah ini yang dari matanya, apa seharusnya. Makanya kita menghindari dari yang akan disampaikan oleh Al-Habib Ahmad bin Zain ini. Apa? Maksiat mata. Kita gunakan mata itu untuk taat, jangan kita gunakan mata untuk maksiat. Di antara maksiat mata, an-nadharu ila nisa'il ajnabiyyat. Memandang perempuan yang bukan mahramnya. Bukan keluarganya, bukan istrinya, bukan ibunya, neneknya, keponakannya. Dan kalau misalnya ini ajnabiyat. Kalau misalnya sepupu itu bagian dari yang tidak boleh dilihat, dipandang, apalagi salaman. Wah, ini kadang ya kebiasaan lama yang keliru sebenarnya. Kebiasaan lama yang keliru. Kadang orang tua tuh katanya ini kurang ajar ini, semenjak belajar menjadi kurang ajar. Salah kamu bilang kurang ajar, kamunya banyak ngaji. Jangan suka menghukumin orang kurang ajar. Orang sudah lagi semangat dia belajar, ya berusaha tadi untuk menjalankan syariat Allah, malah disalahkan belajarnya. Ini bodoh kayak gini nih, ya. Jadi kalau seandainya sepupu di sana, itu tidak boleh langsung kontak, langsung salaman itu. Dan bukan berarti kurang ajar. Jangan diartikan kurang ajar gitu. Nah, justru sekarang bagaimana? Ya dikasih pahaman. Orang tua tadi dikasih pemahaman. Atau misalnya atau waktunya Ami atau apa tuh. Dipanggilnya ini, kita ini status kita ini misana, ponakan misan, bukan keponakan langsung. Beda kalau keponakan langsung. Misalnya nih Habib Ja'far ini kan adik-beradik sama Arifin. Nah, putrinya Habib Ja'far ini kan keponakannya Habib Arifin. Jadi harus cium tangan gitu. Siapa namanya? Ya. Nah, Rosida harus sama cium tangan gitu. Karena mahram Habib Arifin haram menikahi putrinya Habib Ja'far karena keponakannya sendiri. Berbeda kalau keponakan misanan ini. Misalnya jatuhnya misan itu misalnya anaknya Habib Arifin sama anaknya Habib Ja'far. Misanan itu boleh nggak nikah? Boleh nikah. Nah, ketika boleh nikah tadi, tak boleh mereka bersentuhan, saling memandang, nggak boleh. Nah itu karena bagian dari yang yang tidak boleh dipandang. Jadi jangan sampai kita orang tua, makanya kita orang tua juga harus mulai upgrade ilmunya, upgrade tentang hukum, upgrade tentang syariat nih. Tahu nih, semenjak belajar ngaji malah kok tambah kurang ajar. Kurang ajar dari mana? Gara-gara gak selamat kok diartikan kurang ajar. Ini kalau di kalangan habaib keras sekali. Kalangan itu keras sekali masalah seperti ini. Hati-hati betul. Hal-hal yang seperti ini hati-hati betul. Gak mau mereka sembarangan. Bahkan kemarin itu Habib Umar lagi marah-marah. Bahasanya sebenarnya bukan marah-marah itu seperti itu. Habib Umar lagi karena di daerah beliau di Tarim itu sudah mulai kemasukan kebiasaan adat yang dari luar. Adat dari luar apa? Saling nyuapin makan. Pengantin saling nyuapin makan. Padahal ini sudah halal, tapi di depan orang. Apa ini? Adat apa ini kata Habib Umar. Hampir segitunya mereka para habaib itu. Kalau kayak gini walaupun sebenarnya dikatakan maksiat, tidak maksiat, tapi tidak pantas.
dilihat orang, ditonton orang saling suapan. Kalau kita kan udah biasa itu, dipoto cekrek dan segala macam. Tapi di sana aib, di sana aib. Nah, itulah madrasah pendidikan, caranya, metodenya habaib itu kayak gitu. Jadi perempuan tuh jadi tidak murah, mahal sekali perempuan. Wasuwaril mushtahiyat, dan gambar-gambar yang bisa membangkitkan syahwat. Allati la yahillu an-nadharu ilaiha, yang tidak halal untuk dipandang. Qala Allah Ta'ala, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Karena emang kalau seandainya mata tidak bisa dijaga, dampaknya ke kemaluan otomatis. Otomatis. Kalau seandainya bisa menjaga mata, otomatis dia kemungkinan besar bisa menjaga kemaluannya. Kalau dia tidak bisa menjaga matanya, maka akan loss lah, namanya offset lah kemaluan itu. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul lil mu'minin, katakan kepada orang-orang yang mukmin. Makanya bukan kepada yang muslim. Qul lil muslimin, qul lil mu'min, orang yang punya iman. Ada muslim banyak, kalau mukmin, ini tergantung. Qul lil mu'minin, katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang mukmin, yaghuddu min absarihim, hendaklah dia memejamkan pandangannya tadi. Wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluannya. Dzalika azka lahum, itulah yang paling suci dan paling aman bagi mereka. Innallaha khabirun bima yasnaun, Allah tahu apa yang mereka buat, tahu semua. Mata-mata khianat itu tahu semua. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna, begitu juga perempuan-perempuan yang mukmin, hendaknya dia menutup memejamkan pandangannya. Jadi laki-laki sama terhadap perempuan, perempuan juga sama terhadap laki-laki. Ini jadi bukan hanya untuk laki-laki saja. Jadi kalau untuk perempuan boleh ngelihat itu yang sispek, mana boleh, aurat. Ngelihat artis Korea, aurat. Oh, ganteng sekali. Dosa, maksiat. Kalau dia ngelihat ganteng sekali, indah sekali aja. Mandang syahwat dari udah aurat itu, maksiat juga. Waqala Nabi, jadi bukan hanya untuk laki-laki saja. Bukan hanya untuk laki-laki saja. Bedanya kenapa perempuan dicadarin pakai hijab gitu. Kenapa? Karena perempuan itu malunya tinggi, beda dengan laki-laki. Laki-laki itu nakal. Nakal, pokoknya suka saja, gatal saja matanya. Matanya itu gatal kalau laki-laki itu. Mau tua-tua tetap gatal matanya. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan malunya lebih tinggi. Makanya untuk supaya meminimalisir dari mata-mata gatal dari perempuan, nutupin wajahnya. Kalau perempuan sendiri, dia malu melihat laki-laki. Itu perempuan yang normal. Perempuan yang normal itu malu, dia mandang laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau ada perempuan kesana kemari melihat sana, melihat ini perempuan yang tidak normal. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutiba ala bani Adam nasibahu minaz zina. Bahwasanya anak Adam itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala bagian dari yang namanya zina. Mudrikun dzalik la muhalah. Mereka pasti akan melakukan yang namanya zina tadi. Susah dia untuk berpaling dari itu. Kenapa? Karena fal ainan zanahuma an-nadhar. Mata berzina. Apa zinanya? Memandang tadi. Wal udunani zanahuma al-istima'. Telinga zinanya apa? Ya dengarkan hal-hal yang haram tadi, yang bersyahwat tadi, yang bisa membangkitkan syahwat. Makanya lagu-lagu perempuan itu haram itu kayak gitu. Gara-gara apa? Gara-gara bisa menimbulkan syahwat, makanya haram. Wal lisan zanaha al-kalam. Mulut juga kalau ngomong kotor, ngomong jorok, itu namanya zina.
Jadi yang namanya zinanya mulut adalah ucapan-ucapan kotor tadi. Maka di sini disebutkan waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal julus fi turuqat. Hati-hati kalian kata Rasulullah. Yang suka duduk-duduk di jalan. Nah, kalau sekarang nih kedai kopi, nongkrong-nongkrong, sama itu. Ya kalau sekarang apalagi sekarang enak tuh. Di pinggir jalan di tempat baru tuh Kadici. Nah itu. Kan jalan betul itu. Enak nongkrong asik memang. Tapi kata Rasulullah, iyyakum wal julus fi turuqat. Hati-hati kalian. Duduk di jalanan itu. Sahabat ngomong, "Qalu ma lana bud min majalis ya Rasulullah, kami tidak bisa." Emang orang Arab hobinya nongkrong. Jadi bukan orang Dumai saja hobi nongkrong. Dari dulu nongkrong itu. La nastati'u mufaraqat, tidak bisa. Makanya kita waktu kuliah itu tahu betul tuh orang Arab duduknya memang di pinggir jalan betul. Kalau kita masih penting bagus di pinggir jalan. Kadang nongkrongnya di tengah jalan. Makin dahsyat. Kata sahabat ya Rasulullah, kami tidak bisa kalau meninggalkan ini. Susah ya Rasulullah. Kami suka berbual, natahaddatsu fiha, suka bincang-bincang, ngobrol segala macam. Sudah ada, makanya diingatkan. Qala Rasulullah fa idza abaitum illa al-majlis, kalau seandainya kalian tidak mau, tidak nurut, kecuali harus duduk di situ, nongkrong di situ, wa'atu tariqa haqqahu, maka berikan jalan itu haknya. Berikan jalan itu haknya. Kalau memang pengen duduk di situ silakan kalian duduk, tapi ada haknya. Ada kewajiban yang harus kalian penuhi. Sahabat nanya, "Qalu wa ma haqqahu?" Apa haknya? Haknya jalan yang punya hak. Qalu ghaddul basar, pinjam mata. Nah. Itu jalan mata. Ghaddul basar wa kafful adha. Bersihin kalau ada jalan kotor, batu bersihin, itu hak jalan. Waradus salam, harus menjawab salam, ada orang salam wajib. Wa amrun bil ma'ruf, perintah amar bil ma'ruf, ngelihat orang maksiat tegur, itu berat dia itu. Wa nahyun 'anil munkar, kalau ada munkar cegah kemungkaran tadi. Coba apalagi sekarang kalau kita duduk itu orang kita husnuzan aja, mungkin dia suami istri, tapi kemungkinan besar itu pasti ini kayak gini munkar. Berapa banyak yang seperti itu? Karena sudah terbiasa tadi kita mandang ini bukan maksiat. Nah ini yang kita takutkan itu. Melihat sesuatu yang bukan maksiat ini yang bakal merusak hati kita. Karena nanti tidak ada keingkaran. Kan yang namanya man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Melihat munkar itu harus diusahakan dirubah dengan tangan, dengan kekuasaan. Illam tastati' fa bilisani, kalau enggak bisa mulut. Ini ngomong takut ini, kalau ngomong repot ini. Fa illam yastati' fa biqalbi, kalau enggak bisa hati. Dan sekarang siapa yang bisa jaga hati tadi supaya ingkar tadi, karena sudah tiap hari kayak gitu. Akhirnya biasa. Nah, inilah yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi kata, iyyakum wal julus fil turuqat, hati-hati kalian suka nongkrong-nongkrong berbual-bual, ada faedahnya. Apalagi bualnya ghibah, ngomongin orang terus. Fanadharu ila nisa'il ajnabiyyat haramun. Mandang perempuan yang bukan mahramnya haram. Idza kana ma'al qasad. Nah, kalau seandainya ada niat. Nah, niat liriknya itu niat. Mata nakal tadi niat. Wa amma min ghairi qasdin, kalau seandainya tanpa niat, ka'an yanzura limra'atin ajnabiyyatin fuja'ah, tiba-tiba. Lihatnya fuja'ah, tiba-tiba. Tsumma yaghuddu basaruhu, kemudian dia pejamkan matanya. Atau kalau salah begini, tunduk. Fala itsma bihi, maka tidak dosa. Dosa kalau lagi. Tapi kalau gini lagi, kena itu, ya. Agung nih. Nah, ini barang bagus nih, ya. Kena itu, ya. Fa'in Jarir, dari sahabat Jarir radhiyallahu anhu, qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadharil faj'ah.
Beliau sahabat Jarir nanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau seandainya memandang itu haram, dosa. Kalau seandainya memandang itu tiba-tiba tidak sengaja." Kata Rasulullah, "Fa amarani an asrifa basari." Kata Rasulullah, "Palingkan pandanganmu." Ya. Ini zaman ini susah banget. Ini anak dulu punya teman itu orang Tarif, cucunya Allah ada. Ya. Ketika dia sampai di Indonesia, ampun kata Indonesia, katanya di sini mata tuh perempuan semua katanya. Beruntung katanya kami tinggal di Tarim. Susah emang kalau melihat perempuan. Jangankan melihat aurat ya, melihat perempuan itu susah. Jadi karena perempuan memang jarang. Yang belanja itu laki-laki kebanyakan. Rata-rata tuh laki-laki. Adapun misalnya pasarnya perempuan itu tidak sering. Seminggu sekali. Jadi memang belanjanya itu laki-laki, bukan perempuan. Nah, karena kalau di Indonesia tadi sabar saja, paling banyak istighfar. Jadi gimana Beb kita nih Beb? Ada di pasar Beb, kata Bang Beb. Ada di pasar Beb. Ngeladenin perempuan tuh masya Allah pula Beb. Macam KFC Beb. Nah, ya sudah banyak istighfar sudah. Jangan haji mumpung gitu. Ini haji mumpung, ini barang bagusnya. Lapor nih, ambil gitu. Jangan sudah. Banyak istighfar sudah. Kalau emang susah kayak gitu, untuk menghindar tidak mungkin bisa ini sudah. Yang penting banyak istighfar. Wa nadharil aurat. Kalau tadi mandang perempuan, sekarang mandang aurat. Wa min ma'asil 'ain an-nadharu ila al-aurat. Mandang aurat. Fal aurat jam'u auratin. Yang namanya aurat itu an-naqsu, kekurangan, sesuatu yang kurang. Wa tutlaqu syar'an, menurut syariat apa? Ala ma yahrumu nadharuhu, sesuatu yang diharamkan untuk dipandang atau dilihat. Jadi sesuatu yang dipandang atau dilihat itulah yang namanya aurat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanzuru ar-rajulu ila aurati ar-rajul. Laki-laki tidak boleh mandang auratnya laki-laki. Sama lah mandang sama lah. Tidak, tetap haram. Di paha misalnya lihat paha, aurat sudah tahu aurat jangan dilihat. Apalah begini? Sama saja. Tidak aurat. Tutup. Dan kebiasaan pakai celana pendek gitu. Tutup aurat itu dosa. Ini maksiat itu. Walal mar'atu ila auratil mar'ah. Begitu juga perempuan sama perempuan yang lain. Wah, sama-sama perempuan juga. Sama saja gitu ada. Kalau udah bagian aurat ya sudah haram dilihat. Wa yahrumu 'ala dzakaril mukallaf, maka bagi laki-laki yang sudah baligh al-mukhtar, maka dia haram an yanzura ila aurati imra'atin ajnabiyyah. Haram dia melihat auratnya perempuan yang bukan mahramnya. Apa itu? Kullu badaniha, seluruh badannya. Seluruh badannya sudah. Nah, ini pendapat yang diamalkan sama para habaib karena ikut pendapatnya Ibnu Hajar. Kalau kata Ibnu Hajar, auratnya perempuan itu seluruh badannya, sak mata-matanya. Sak mata-matanya aurat. Itu pendapatnya Ibnu Hajar. Nah, ini yang diambil sama para habaib di Tarim sana. Makanya perempuannya mereka itu sudah jarang keluar. Pas keluar kelihatan cuma hitam tok. Habis hitam. Mata enggak ada, ditutup semuanya. Jadi gimana ada? Mereka ada kainnya ini bisa melihat. Jadi seluruh bagian tubuhnya itu ditutup semua. Karena tadi walaupun nanti pembahasan fikihnya nanti ada khilaf. Ini mengatakan bukan aurat, mata bukan aurat, wajah bukan aurat, telapak tangan bukan aurat. Memang di dalam kutubul fikih, kitab-kitab fikih ada perbedaan, tapi mereka itu menjaga. Niatnya mereka itu menjaga. Jangan sampai terjadi hal-hal yang karena tadi itu yang nakal perempuan apa laki-laki? Ya laki-laki. Orang cadar aja masih dilirik. Ya orang yang dicadar gatal mata tuh, lihat matanya bagus apa enggak? Ya. Laki-laki kayak gitu. Makanya
tambah perempuan tadi dia menutup celah-celah yang bakal timbul fitnah, itu lebih aman lagi. Wa yahrumu alaihi an yanzura ila ma baina surratin wa rukbati maharimiha. Kalau kepada orang-orang yang mahramnya, tadi misalnya antar ponakan misalnya, nah dia diharamkan untuk memandang dari pusar sampai lutut. Ya, pusar sampai lutut itu aurat bagi orang-orang yang diharami nikahnya. Jadi misalnya seorang anak tadi kepada ibunya, kan mahram tuh. Nah, mahram dia sama itu auratnya ibunya tadi untuk si anak tadi dari pusat sampai lutut. Tapi walaupun dari pusat sampai lutut itu tetap tubuhnya itu kita harus jangan kebiasaan bukan aurat juga tantang lah. Tetap jaga mata. Wa amma siwahuma fayajuzu lahun nazar. Adapun selain dari antara pusat dan lutut bagi yang diharamkan nikah mahram yang dikatakan mahram tadi, maka selain pusat dan lutut boleh dilihat bisa. Nah, makanya dengan syarat tertentu syarat. Ada musyahwah, syahwatnya tidak naik. Kalau sudah naik, sudah. Wal asah anna al murahiqa. Nah ini pembahasan tasawuf tapi tidak lepas dari fikih. Tidak bisa dipisah itu. Orang ngomong di fikih syariat tidak bisa. Kamu bisa ngamalin tasawuf tapi dengan syarat kamu ngerti fikih. Gimana kalau kamu ngamalin tasawuf tapi kamu tidak ngerti tadi? Nah, main mandang-mandang ini maksiat mata. Hubungannya maksiat mata. Maksiat mata itu bagian amalan hati. Amalan hati itu adalah pelajaran ilmu tasawuf. Tidak bisa tuh belajar fikih sama ini namanya tasawuf. Ngomong syariat saja, ngomong ini. Padahal bodoh akhirnya dia maksiat, tidak sadar dia maksiat. Tidak tahu dia mandang ini, nyentuh ini, tidak tahu dia. Wah, aku sudah bersih hatiku dan segala macam. Naudzubillah dari. Wal asah annal murahiqa wa huwa man qaraba al bulugh. Orang yang mau balik, belum balik. Dia mau balik, umur 8 tahun, 9 tahun, itu sudah mau balik. Karena ukuran balik itu kan sudah masuk 9 tahun. Sudah memungkinkan untuk balik. Fayalzamul mar'atul ihtijabu anhu. Maka bagi orang tua sudah ngelatih tuh anaknya dari yang umur 8 tahun tadi latih dia pakai hijab. Pakai yang namanya jilbab, diajarin. Jadi nanti jangan sampai nanti kalau sudah balik, sudah haid, sudah ini, enggak ngerti dia masalah jilbab, enggak ngerti masalah aurat, ngerti naudzubillah. Ini tanggung jawabnya orang tua. Ajarin tuh anaknya tuh buka aurat. Biasa buka aurat, ya dia sibuk mungkin dia ibadah, ada apa, tapi dia anaknya membar aurat. Maksiat. Jadi zikirnya dia, salawatannya dia itu maksiat. Kenapa? Dia diam sama anaknya tadi yang membuka auratnya. Jadi nggak gampang ya orang tua itu. Wala yahillu li rajulin an yanzura ila ma baina surrati wa rukbati rajul akhar. Tadi, auratnya antar laki-laki dengan laki-laki. Pusat sampai lutut. Ini tidak boleh tuh melihat lutut itu, lihat lutut itu. Koreng kan? Aurat. Lutut tuh aurat, paha aurat, pusat aurat ini. Kadang sambil kerja dia sembarangan, dia pusat dia kemana-mana. Wa yajuzu lahu an-nazar ila ma siwahuma bila syahwatin inda an fitnah. Boleh dia memandang bagian yang bukan aurat tadi kalau tanpa syahwat, tetap tanpa syahwat. Kalau syahwat tetap dosa. Wal mar'atu ma'al mar'ati kal rajuli ma'al rajuli. Perempuan dengan perempuan sama seperti laki-laki dengan laki-laki. Nah, wal asah hurmatu nadharil mar'ati ila badanir rajulil ajnabi. Pendapat yang paling asah katanya, seorang perempuan haram memandang badan laki-laki yang bukan mahramnya. Perempuan. Jangan nonton film atau apa sama juga. Harus sama, laki-laki dan perempuan sama masalah pandang. Insyaallah kita lanjutkan.
Masalah maksiatul ain belum selesai. An-nadharu bil istighfar ila muslim. Masuk kita ke hadis yang hadis ke-27. Hadis ke-27. Ta'riful birri wal ithmi. Hadis ini menjelaskan tentang apa itu yang namanya perbuatan baik, apa itu yang namanya perbuatan dosa. Kita tahu, bisa ukur. Wah, ini saya ini berbuat baik. Wah, ini saya ini berbuat kesalahan, dosa. Kita bisa ukur dari hadis ini. Diajarkan oleh Nabi. Anin Nawas bin Sim'an, dari sahabat namanya Nawas. Jadi Rasulullah punya sahabat namanya Nawas. Kalau Abu Nawas sudah. Tapi kalau Nawas betul. Salah satu sahabatnya Rasulullah. Anin Nawas ibni Sim'an radhiyallahu anhuma. Karena Nawas dan Sim'an ini bapaknya pun juga sahabat. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluqi, yang namanya kebaikan itu apa? Akhlak yang baik. Kalau mau tahu kebaikan itu apa? Akhlak yang bagus. Wal ithmu ma haka fin nafsi. Kalau pengen tahu dosa, apa itu dosa? Ma haka fin nafsi. Di sini disebutkan ma haka. والإثم ما حاك في النفس أي تردد وأثر اضطرابا وقلقا ونفورا في النفس. Sesuatu yang bikin gelisah hati. Kita melakukan sesuatunya hati itu tidak tenang, gelisah, takut, malu. Jadi kalau mau tahu dosa, lihat hati. Gelisah nggak dia melakukan itu tadi? Ini berarti ada unsur dosanya, ada unsur maksiatnya. Wal ithmu ma haka fil nafs. Yang namanya dosa itu apa yang bikin hati gelisah, tidak nyaman. Wa karihta an yattali alaihi nas, dan kau tidak senang kalau seandainya orang tahu apa yang kau lakukan. Inilah namanya dosa. Masing-masing kita ukur diri kita. Tidak, orang tuh tidak mau, kita malu kalau seandainya ada orang tahu. Ini dosa. Karena sebaliknya, kalau orang yang namanya berbuat baik pasti senang kalau ada orang tahu. Baca Quran senang. Kalau seandainya orang tahu baca Quran lagi sholat, lagi ngaji, senang. Kenapa? Dia memposisikan dirinya pada saat itu, aku ini lagi berbuat taat. Tapi kalau maksiat itu sebaliknya, bikin hati gelisah dan malu kalau ada orang yang lirik. Ada yang lirik, ada yang lihat. Itulah yang namanya dosa. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Wabisah bin Ma'bad. Hadis yang kedua masih tentang ini tentang yang namanya kebaikan dan dosa. Jadi dari sahabat namanya Wabisah bin Ma'bad. Nama-nama baru semua sahabat nih. Wabisah bin Ma'bad. Tadi Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Nabi. Faqala jitu tas'alu 'anil bir. Kata Rasulullah datang dari yang namanya Wabisah, nanya, ya Rasulullah, apa itu bir? Bir ini bukan minuman, bir itu kebaikan maksudnya. Al-bir kebaikan. Faqultu na'am ya Rasulullah. Ya, aku mau nanya, apa itu yang namanya kebaikan itu ya Rasulullah? Qala istafti qalbak. Kau ukur dirimu. Kau cek dirimu tadi. Kau bisa yang namanya menilai yang namanya kebaikan atau tidak kebaikan ya dirimu sendiri. Istafti qalbak. Kau cross check dirimu, hati. Al-birru, kenapa kata Rasul? Al-birru yang namanya kebaikan, matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu, yang jiwanya tenang, hatinya tenang. Nah itu yang namanya kebaikan.
Ketika melakukan ini hatinya tenang. Nah, ini berarti kebaikan. Kau bisa mengukurnya. Wal ilmu, sedangkan yang namanya dosa, mahaka fin nafsi. Apa yang bikin jiwa ini gelisah, wa taraddada fi sadr. Kebingungan. Dada ini kebingungan, tak nyaman, sempit. Wa in aftakan nas wa aftau. Kalau seandainya manusia berfatwa kepadamu atau kamu berfatwa kepada manusia. Jadi yang namanya kebaikan atau sebaliknya yang bisa nilainya ini sendiri. Subhanallah. Allahumma shalli ala sayyidina. Jadi yang namanya kebaikan, keburukan itu yang bisa menilai dirinya sendiri. Jadi tidak usah peduli sama orang lain. Tidak usah peduli kalau orang lain mau komentar apapun. Tidak usah peduli. Yang penting aku nyaman melakukan ini, nyaman. Seneng. Walaupun nanti orang, wah ini macam-macam lah, riak lah, entah apa lah. Tidak usah peduli. Sebaliknya. Ini dosa nih. Walaupun orang tadi ngajak, ini dosa nih, hati tidak tenang. Duduk kalau gibah itu tidak tenang, ya sudah. Walaupun udah kita ini bagus, niatnya bagus, niatnya ini. Tapi hati ini gelisah. Keluar. Nah hati tidak gelisah, ini takut saya ini dosa. Berusaha saya. Hadithun hasanun. Hadis ini dinilai hasan. Rawainahu fi musnadail al-imamain. Hadis ini ada di musnadnya dua imam, Ahmad bin Hanbal wa Darimi. Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ad-Darimi bi isnadin hasan, dengan sanad yang bagus. Sebelum kita membahas hadis ini, cerita sedikit tentang Nawas ini. Namanya Nawas. Nawas bin Sim'an. Jadi kedua Nawas dan Sim'an ini dua-duanya sahabat. Karena yang bagi dan musannif ayaqul anhuma, kata syarih ini, karena di sini disebutkan di Arba'in Nawawinya radhiyallahu anhu, sahabatnya radhiyallahu anhuma, karena dua-duanya sahabat. Nawasnya sahabat, Sim'annya pun sahabat. Karena Sim'an lahu suhbah. Ini yang namanya derajat sahabat, walaupun sekali ketemu Nabi sudah langsung naik derajat, tidak bisa nanding orang biasa. Walaupun sekali melihat Rasulullah sekali. Syaratnya dia beriman, matinya dalam keadaan iman. Penting lihat sekali, sudah tidak ada yang bisa nandingin. Orang biasa tidak bisa nandingin. Makanya di sini lamma wafada alaihi sallallahu alaihi wasallam da'alahu bil barakah wa masaha nasiyatihi. Jadi ketika Rasulullah datang, ketika orang tadi Nawas datang terhadap kepada Rasulullah ke Madinah, didoakan oleh Rasulullah SAW. Di antara diusaplah kepalanya, sambil doa diusap. Rupanya ada riwayat, orang kadang datang begitu, ngikutin sunnahnya para sahabat. Ini datang begitu. Rupanya ini seperti ini. Minta didoakan, wa masaha nasiyatahu. Dipeganglah ini. Apa nih? Ubun-ubun ya. Doa. Rupanya sunnah amal seperti itu. Nah, yang didoakan itu bapaknya tadi Sim'an tadi. Yang didoakan Rasulullah itu Sim'annya, bukan Nawasnya. Wa kana ibnuhu an-Nawas hadza. Kalau yang namanya Nawas min ashabis suffah, termasuk golongan ahlus suffah. Ahlus suffah ini yang tinggalnya di mana? Di dalam masjid, di Masjid Nabawi. Sahabat-sahabat yang tidak punya rumah. Tidak punya rumah, pengen belajar, nyantren lah. Seperti kalau kita lihat nanti kita baca ini, Nawas ini seperti nyantren sama Nabi. Jadi dia tidak punya, karena dia bukan orang Madinah. Jadi tinggalnya mana? Ya di masjid. Kita akan baca. Makanya dibilang ashabus suffah. Orang-orang yang tinggal di Masjid Nabawi. Wasakana Syam. Dia ini aslinya orang Syam. Orang Syam itu daerah Suriah, Lebanon, Palestina itu Syam.
Wa kana yaqulu, dia cerita, aqamtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah sanah. Aku tinggal bersama Rasulullah, tinggal di Madinah selama 1 tahun. Tinggal di Madinah. Ma yamna'uni min al-hijrah ay al-'aud lil watan. Tidaklah yang menghalangi balik kampung, balik ke tempatnya ke Syam tadi, illa al-as'ilatu allati kanat taridu 'ala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam min ba'd ashabi. Kecuali karena aku ini banyak pertanyaan, belajar maksudnya. Banyak pertanyaan, banyak belajar. Dari Rasulullah dan dari para sahabat. Dan sahabat kayak gitu. Ngorbanin apa namanya? Tanah kelahirannya. Tanah. Kemudian Zainab, Arwan, suruh diam ya. Zainab. Jadi Nawas tadi, ya sampai dia tidak mau pulang kampung, gara-gara pengen belajar dulu, baru dia dakwah, baru dia nyampaikan kampungnya, ngajarkan ini, ngajarkan itu, baru. Jangan cuma aku ketemu Rasulullah langsung aku punya ilmu ini, nah. Karena punya tanggung jawab, tak sembarangan, ngamalin sesuatu itu tidak sembarangan. Ya. Illa al-as'ilatu allati kanat taridu 'ala al-Mustafa min ba'd ashabihi. Jadi Nawas senang melihat sahabat banyak nanya itu, senang. Jadi dia duduk juga dengar apa yang dipelajari sahabat. Duduk di situ. Sampailah akhirnya tinggalnya di mana? Ya di masjid tadi. Sampai setahun. Fa iqamatu tilka as-sana kana li ajli ay yatafaqqaha fid din. Tinggalnya Nawas tadi selama 1 tahun tadi supaya dia belajar fikih. Belajar fikih itu dari zaman Nabi. Belajar fikih itu dari zaman Nabi. Sahabat itu belajar fikih cuma namanya bukan fikih saja. Belajar tentang halal dan haram, ibadah benar, itu namanya fikih. Ini sahabat belajar ilmu fikih. Jangan belajar fikih. Ngeremehkan ilmu Nabi. Hati kualat. Yang seperti itu nanti kualat. Fa iqamatuhu tilka sanati kanat li ajli ay yatafaqqaha fi din bi sima'i tilka al-as'ilati wa ajwibatiha. Karena pengen senang dia dengar pertanyaan-pertanyaan sahabat, jawaban-jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah nyaman kan? Belajar sini nyaman, sudah tinggal setahun, mondok setahun. Wa ruwiya lahu 17 haditsan. Beliau ini meriwayatkan hadis 17. Ini ada 17 hadis dari riwayatnya Nawas bin Sim'an. Wa qad tazawwaja Nabi sallallahu alaihi wasallam ukhtahu min ummi. Nah, ini ada peristiwa. Ada cerita nanti. Cerita bahwasanya Rasulullah ini pernah menikahi perempuan. Yang mana perempuan ini saudara seibu dari Nawas. Jadi Nawas ini ibunya punya suami 2 kali. Suami sebelumnya suami bapaknya Nawas ini. Nah, jadi dari suami yang pertama tadi punya anak. Nah, jadi anak itu saudara seibu dari Nawas tadi. Namanya siapa? Namanya Asma binti Nu'man. Makanya bintinya binti Nu'man, bukan binti Sim'an. Karena saudara seibu saja, ibunya sama, bapaknya 2. Laris manis. Wahia Asma binti Nu'man, namanya Asma. Nah, ini ada cerita Asma ini dikibuli, dibohongi oleh istri-istrinya Nabi. Istri-istri Nabi ini kan cemburuan orangnya. Wajar, apalagi 9 banyak sekali. Cemburuan. Nah, Asma ini perempuan cantik sekali. Kembang desa di daerahnya kembang desa. Jadi ada cerita makanya kisahul muta'awwidah. Boleh enggak ceritanya? Ya. Wa hasil kisah singkatnya ceritanya. Anna abaha, nah, bapaknya perempuan tadi Nu'man, Asma binti Nu'man.
Nu'man ini anna Aba qadima 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam musliman. Datang ke Madinah kepada Nabi, masuk Islam. Ya Rasulullah, ketika masuk Islam, Nu'man tadi bilang, ya Rasulullah, ala uzawwijuka ajma'a aymin fil Arabi. Maukah kau aku nikahkan kepada perempuan yang tercantik di Arab? Kanat tahta ibna ammin. Karena ini janda tapi cantik. Janda tapi cantik. Sudah pernah nikah. Suaminya tadi meninggal. Suaminya meninggal. Kanat tahta ibna ammin laha fatufiya anha. Jadi suaminya tadi, suami perempuan tadi meninggal, janda. Wa qad raghibtu fik wa khatabtu ilaik. Aku pengen bahwasanya ini janda tadi yang menikahinya adalah engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditawarin ke Rasul. Fatazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata Rasul, dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa arsala ma'a biha Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi liya'dhuraha lahu. Diantarlah bapaknya ditemani Malik bin Rabi'ah untuk bawa ke menghadap ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akad dulu perempuan di mana? Di daerahnya, di kampungnya. Jadi bapaknya akad di Madinah, perempuan masih di kampungnya tadi. Akhirnya setelah akad selesai dibawa. Walamma qadimatil Madinah, ketika tiba di Madinah, dakhala 'alaiha nisa farahabna biha wa kharajna min indiha. Ketika yang sampailah ke Madinah disambut oleh perempuan-perempuan yang ada di Madinah. Melihat perempuan-perempuan Madinah, oh cantik betul ini perempuan. Jadi bahan bibir. Cerita. Ini Rasulullah menikah perempuan yang cantik sekali. Wa kharajna min ind. Fadzakarna jamalaha wa sya'ala, sampai heboh itu Madinah. Terkenal Rasulullah nikah perempuan cantik sekali. Wa qila laha min ba'dhin nisa. Mulailah ada mencemburu perempuan. Tabiat perempuan. Salah satu dari istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngasih saran. Saran ini menyesatkan. Inkut tidak disebutkan siapa perempuan, tidak disebutkan. Pokoknya salah satu perempuan atau salah satu istrinya Rasul. In kunti turidina an tahdai inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasta'idhi minhu. Jadi kalau seandainya kau pengen sayang sama Nabi, ketika Nabi dekat, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca a'udzubillahi. Terima ya kabar khair kan? Kalau kita tuh dengan kabar bahaya, saran bagus nih mungkin dari ini. Pak Innahu ya kalau mau baca ini, Rasulullah nanti bakal tambah sayang sama kamu. Itu. Alamma dakhalat alaih, dibawalah si perempuan tadi masuk ke kamarnya Rasulullah SAW. Aghlaqal bab, ditutuplah pintunya. Wa arkhasada, dibukalah wajah di mana perempuan itu. Wa madda yadahu ilai, ditarik dipegang oleh Rasulullah tangannya tadi. Qalat a'udzu billahi min. Aku berlindung kepada Allah dari engkau. Qala Rasulullah, "Uttabi ma'ak." Kata Rasulullah, takut Rasulullah begitu. Kenapa kau mengucapkan seperti itu katanya? Sedangkan aku ini hamba Allah yang dimuliakan, billadzi yusta'anu bihi wa yutaju bihi. Mestinya engkau itu berlindung dari syaitan, bukan dari aku. Rasulullah sudah balik. Thumma kharaja fa arsalaha ila ahli, balikan sudah. Ulang. Dibalikan ke keluarganya. Walamma wasalat ilaihi. Kok bisa Rasulullah ngulangin engkau ini, kau ini perempuan cantik kok. Rasulullah ngulangin engkau. Ditanya sama keluarganya. Tasayah, teriak-teriak keluarganya. Qalu innaka, ketika dipulangin berarti innaka la ghairu mubarak. Kau ini perempuan yang tidak ada berkahnya. Madaha, kenapa katanya kok Rasulullah tidak mau sama engkau? Berarti kau ini perempuan yang tidak ada keberkahannya. Takut. Kalau sudah Rasulullah tidak mau tuh, madaha, kenapa katanya kok bisa? Kalau khuditu, aku ditipu. Aku ditipu. Dengarlah aku saran-saran tadi itu. Fa'aqamat, nangis sedih lah kayak gitu. Rasulullah tidak mau sama dia lagi. Fa'aqamat fi ahliha muhtajibah.
Jadi dia akhirnya ketika pulang dia nutup dirinya. Ya, muhtajib hatta mata sampai dia meninggal, tak mau keluar rumah. Bahasa kita tuh tak mau keluar rumah. Ya, sampai dia tidak mau keluar tuh sampai di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan. Wakila innaha, ada lagi riwayat mengatakan katanya sampai dia itu gila. Perempuan hilang akal. Ya. Wakila innaha matat kamidah. Ini ada lagi mengatakan riwayatnya dia meninggalnya wafatnya asma tadi karena sepi kamu kayak gitu. Nyesel, itu bahasanya nyesel. Itu cerita hati-hati ya sama perempuan, hati-hati. Karena ngasih sarannya itu seperti itu. Allahu a'lamu bis-shawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna Allah ashrafna wa tub alayna tawba tasilu kull hawba wastur lana al-awrati wa amin al-rawati waghfir liwalidina وسائر الخلان وكل ذي محبة وجيرة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب المنة للمصطفى رسول نظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.